Anda dengerin saya jelasin baik-baik ya. Bisa naik darah Pak. Ini setengah salah. Lalu saya perintahkan anak buah saya yang udah salah puluhan tahun dibenerin. Tapi waktu dibenerin itu ternyata kemungkinan anak buah saya itu lain. Yang mau sogok dibenerin, yang nggak mau sogok didiemin. Aku nggak bisa, catatannya gede loh. Catatannya gede banget, dan pengusahanya juga banyak kan bajingan, nggak mau bayar pajak. Kamu periksa pajak dulu, pajak 10% itu pasti nggak bener, itu beda data. Kalau 2 kali nggak bayar pajak pasti gua tutup. Mengapa Ahok sangat ditakuti hingga kini? Ditulis oleh Ahmad Maulana S dari Siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Bila ada yang bertanya siapa sosok yang paling ditakuti pasca reformasi, maka jawabannya adalah Ahok. Ada begitu banyak alasan mengapa banyak pihak yang masih saja takut terhadap Ahok. Ada pihak-pihak yang begitu ketakutan Ahok akan menjadi pemimpin Indonesia di masa mendatang dengan alasan tak rela jika Indonesia dipimpin oleh figur yang bukan seiman. Padahal telah amat jelas bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam hal memilih dan juga dipilih. Dan pihak ini biasanya selalu merasa bahwa kelompok merekalah yang paling benar sendiri, hingga dengan segala cara mereka melakukan apapun semata demi bisa menghabisi karir politik Ahok. Di mata kelompok tersebut, Ahok mutlak selalu salah. Bila Ahok berbicara, maka bagi mereka akan langsung dinilai salah. Ahok tak bicara pun tetap juga salah. Ketika Ahok di balai kota juga salah, bahkan Ahok di penjara pun masih saja salah. Di mata kelompok tersebut tak ada satupun dari Ahok yang bisa dianggap benar. Semuanya salah, dan jikapun tidak salah, maka tetap harus serta wajib salah. Begitu menakutkannya sosok Ahok, hingga bahkan Gubernur Zaman Now pun ikut-ikutan pula menyalahkan Ahok dalam hal penyusunan RAPBD 2018. Benar bahwa Ahok banyak memiliki keterbatasan untuk membela diri, namun bukan berarti para pendukungnya akan berdiam diri saja. Bahkan setelah dibombardir berderet-deret fitnah, tetap saja tak mampu untuk membuat nama Ahok tenggelam. Bahkan justru menjadi kian bersinar, mengingatkan semua bahwa emas walaupun dilumuri bergumpal lumur tetap saja emas. Ahok menjadi begitu ditakuti karena memiliki 2 senjata utama, yaitu ketegasan serta ketidakinginan untuk berkompromi dalam hal-hal yang buruk. Selama menjabat, Ahok ditakuti bukan karena titel pejabatnya, melainkan memang karena kredibilitasnya yang benar-benar mumpuni. Dan kredibilitas tersebut dijalankan Ahok berdasarkan pada pepatah Tiongkok kuno yang mengatakan bahwa masyarakat tak perlu takut dengan pejabat jenis apapun, kecuali satu, yakni pejabat yang tidak terima uang Anda. Saya berusaha menjadi pejabat yang seperti itu, tidak terima uang, supaya Anda takut sama saya, kata Ahok saat musyawarah perencanaan dan pembangunan atau Musrembang di Jakarta Utara 3 tahun silam. Tak sedikit pengusaha, kata Ahok, mengeluhkan gaya kepemimpinannya yang dianggap sulit diajak kompromi. Kendati demikian, Ahok tak pernah ambil pusing atas tanggapan tersebut. Mau disogok nggak mau, susah kalau mau cari uang gelap-gelap sekarang. Menurut Ahok, pengusaha paling suka dengan pejabat yang bisa disogok, sebab semua urusan jadi mudah. Paling enak kan pejabat bisa disogok, semuanya bisa diatur. Kalau pejabat nggak bisa diatur, repot kita, ucap dia. Bahkan kata Ahok, saudaranya malah melarang dia menjadi gubernur karena sulit untuk dicari kelemahannya. Saudara saya pun ngomong, lebih baik Ahok jangan jadi gubernur lah. Mau nipu dia lebih pintar, mau galakin kita lebih galak lagi dari kita. Repot nih orang, ujar Ahok bercerita. Pada saat menjabat, Ahok tak pernah kecut nyali menghadapi gerombolan pengeruk anggaran, preman, birokrat bobrok, dan pengusaha hitam. Bagi Ahok, hitam adalah hitam dan putih adalah putih, tidak ada abu-abu. Sikap Ahok yang sedemikian keras dalam memberantas yang tidak benar, jelas saja membuat para penikmat harta dan tahta yang selama ini bak raja dan sultan menjadi perang dan mengadakan perlawanan. Aksi demo berjili-jili digelar tanpa henti selama berbulan-bulan lamanya.
Bahkan banyak tahun setelahnya masih saja mereka sibuk melakukan reuni untuk alumni yang tak pernah sekolah dan kuliah tersebut. Sasaran apa lagi yang ingin dicapai? Dakwah? Sholat berjamaah atau segala yang akbar-akbar? Haha, semua itu tak lebih hanya sekedar topeng belaga. Seperti yang pernah dikatakan Kapolri bahwa reuni tersebut tak akan pernah jauh-jauh dari sekedar bicara politik menjelang Pileg serta Pilpres 2019. Salah satu agendanya tentu saja menjegal Jokowi. Sebab bila Jokowi sampai berhasil 2 periode, tak tertutup kemungkinan bahwa langkah Ahok juga kembali ke pentas politik nasional menjadi jauh lebih mudah. Bagaimanapun juga, pidana penjara yang Ahok jalani tak akan menghilangkan hak politiknya untuk dipilih sebagai pemimpin. Bahkan penjara justru kian menempa Ahok dalam hal kedewasaan serta kejernihan dalam berpikir tentang Indonesia Jaya hingga menjadi semakin terasah. Itulah salah satu yang membuat pihak-pihak tersebut menjadi begitu ketakutan. Betapapun Ahok adalah musuh bagi orang yang anti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Ahok adalah seorang tiran bagi mereka yang biasa nyaman ber-KKN. Ahok juga adalah predator bagi mereka yang terbiasa ABS atau asal bapak senang. Ketika diejek dengan sebutan anjing, Ahok justru mengamini ejekan tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya sebagai anjing penjaga uang rakyat. Ahok memang setan pembasmi mafia yang hobi korupsi. Meski dicaci sebagai anjing dan setan, Ahok menunjukkan bahwa dirinya adalah manusia yang taat hukum serta hormat kepada keputusan hakim, serta tak gentar menjalani vonis yang diterimanya menuju penjara. Bagaimanapun harus diakui bahwa belum pernah ada tokoh yang begitu ditakuti kemunculannya dalam panggung politik Indonesia pasca reformasi kecuali Ahok. Karena Ahok orang bisa rajin sholat subuh berjamaah. Karena Ahok kelompok-kelompok yang dulu berseberangan secara ideologi serta tata cara ajaran bahkan kemudian bersatu dan bergandengan tangan. Karena Ahok pula orang-orang yang dulu memberikan pujian kemudian berbalik melontar makian. Bahkan hingga kemarin pun masih saja FPI mewanti-wanti agar Ahok sebaiknya tak lagi kembali berpolitik. Benar-benar telah menjadi sebegitu menakutkannya seorang Ahok yang saat telah tak menjabat pun masih saja membuat pihak tersebut gemetar tak berkesudahan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.